Di tengah kamera yang berkerumun dan sorotan publik yang menekan, ada satu momen yang justru membuat banyak orang menghela napas. Bukan soal angka miliaran dalam dugaan korupsi, tapi tentang sebuah senyum, sebuah kalimat, dan waktu yang sama sekali tidak tepat. Kamis siang di Gedung Merah Putih KPK terasa lebih sesak dari biasanya. Kamera televisi, perekam suara, dan ponsel wartawan mengarah pada satu nama yang sejak pagi sudah jadi pusat perhatian, Ardhito Wijaya, Bupati Lampung Tengah, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Kasus besar setelah OTT, tanggal 9 dan 10 Desember, itu masih hangat, dan publik menunggu bagaimana ia merespons. Namun justru setelah konferensi pers selesai, muncul momen yang menggeser fokus banyak orang. Saat para tersangka digiring menuju mobil tahanan, para jurnalis kembali maju, mencoba mengajukan pertanyaan terakhir. Seorang reporter perempuan berdiri paling depan, mic terangkat, bersiap menanyakan dugaan aliran dana yang disebut mencapai miliaran rupiah. Ardhito berhenti, menoleh, tersenyum, dan ia berkata, "Kamu cantik hari ini." Beberapa jurnalis langsung saling menatap, bukan karena kalimatnya manis, tetapi karena konteksnya, seorang pejabat yang sedang digiring atas kasus serius merespons pertanyaan investigatif dengan godaan personal di depan publik. Seolah situasi hukum hanyalah panggung kecil tempat ia bisa bercanda. Ia masih tersenyum saat menaiki mobil tahanan. Oh iya. Cantik hari ini. Salman ditompok balik. Udah Landra. Bang, ada permintaan maaf Pak buat warganya Pak. Kenapa Pak? Ajudannya yang mukulin wartawan siapa Pak? Pak, ajudannya jadi jagoan Pak, mukulin orang. Namun bagi banyak orang yang menyaksikan, kalimat itu terasa seperti bentuk pengalihan, bahkan meremehkan profesionalitas jurnalis perempuan yang sedang menjalankan tugasnya. Ironinya, momen itu terjadi saat Ardhito sedang berada di titik paling krusial dalam kariernya. KPK menduga ia menerima sekitar 5,75 miliar rupiah terkait pengadaan barang dan jasa di Lampung Tengah. 4 orang lain turut ditetapkan sebagai tersangka. Anggota DPRD, adik kandungnya, pejabat Bapenda, hingga direktur perusahaan rekanan, semuanya kini sudah ditahan di rutan KPK. Total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah, yang diantaranya diduga digunakan untuk A. Dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah, dan B. Untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Dalam kegiatan tertangkap tangan pada tanggal 9 dan 10 Desember 2025, KPK mengenai 1. Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 yang diamankan di rumah pribadinya. 2. Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah yang diamankan di rumahnya. 3. Saudara RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah yang diamankan di rumahnya. 4. Saudara ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati yang diamankan di kantornya. Dan kelima, Saudara MLS selaku pihak swasta yaitu Direktur PT-EM yang diamankan di kantornya. Dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa A. Uang tunai sebesar 193 juta rupiah, B. Logam mulia seberat 850 gram yang diamankan dari kediaman RNP. Di tengah proses hukum besar yang menuntut sikap serius, Ardhito justru memunculkan gestur yang membuat publik bertanya-tanya. Bagaimana seorang pejabat memandang tanggung jawabnya ketika kamera merekam setiap geraknya? Perilaku kecil sering mengungkap banyak hal. Senyum yang muncul di saat tidak tepat, kalimat ringan yang dilemparkan di tengah proses hukum, bisa memberi gambaran bagaimana seseorang memandang dirinya, kekuasaannya, dan orang lain di sekitarnya. Kasus Ardhito masih berjalan, dan proses pengadilanlah
yang akan menentukan nasibnya. Tapi momen singkat di lorong KPK itu kini menjadi catatan tambahan tentang bagaimana etika publik tidak hanya diukur dari besarnya kasus, tetapi dari bagaimana seorang pejabat memperlakukan mereka yang berada di hadapannya. Sebuah godaan yang salah waktu, dan sebuah senyum di balik borgol yang meninggalkan tanda tanya bagi banyak orang.